Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Mari kita mulai diskusi kita kali ini dengan sesuatu yang agak membuat tidak nyaman, tapi memang harus disampaikan. Bulan Februari kemarin di Cina, ada sekelompok manusia pembenci binatang yang bikin grup WeChat. Nah, dari obrolan mereka di sana itu, secara rutin mereka membagi-bagikan gambar dan video yang sangat mengerikan tentang bagaimana cara mengeksekusi hewan-hewan itu dengan cara yang sangat-sangat di luar nalar gitu. Mereka rutin seperti itu, video gambar, dan karena sebagian besar di antara mereka juga adalah psikopat, maka mereka menikmati setiap aksi kekerasan yang ditampilkan dalam forum berbagi video itu. Yang sialnya adalah mereka memasukkan satu orang yang bukan bagian dari mereka. Mereka salah undang orang. Nah, orang yang salah diundang itu tentu saja kaget awalnya, tetapi kemudian dia mengcapture, dia mendownload, kemudian semua alat bukti yang ada di sana itu kemudian dia ambil dan dia laporkan ke polisi. Karena sama polisi dibiarkan saja, kemudian dia akhirnya buka itu di forum, termasuk nama orangnya siapa, fotonya apa, dibuka di forum di Cina. Dan ini tentu saja memunculkan rasa sakit hati dan rasa amarah dari para pecinta binatang, sehingga klub-klub pecinta binatang memburu orang-orang yang dimaksud itu, dan ada beberapa orang yang ditangkap karena tidak masuk ke jalur hukum, maka mereka main hakim sendiri, dipukulin, dan ada yang bahkan disuapin dengan kucing. Sesuatu yang pada akhirnya memunculkan kontroversi di Cina, apakah tindakan itu berlebihan atau tidak dan sebagainya. Satu fakta yang lebih mengejutkan adalah bahwa grup semacam itu di Cina, para pembenci binatang itu bukan hanya satu, tapi cukup banyak di sana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah sebanyak apapun di Cina yang berbagi konten kekejaman terhadap hewan, itu Indonesia jauh lebih besar, berkali-kali lipat lebih banyak ya daripada yang ada di Cina. Sebuah organisasi pecinta binatang internasional menyebut bahwa Indonesia adalah juaranya untuk menyediakan dan membuat konten-konten paling mengerikan bagi hewan-hewan yang disiksa sampai mati. Jadi kalau Baraya tadi terkejut dengan Cina yang seperti itu, jangan khawatir, kita masih juaranya. Baraya tentu saja pernah melihat di Indonesia, misalkan ada orang yang divideokan lagi makan kucing hidup-hidup, atau divideokan lagi membakar kucing hidup-hidup dan sebagainya. Nah, video-video itu di Indonesia yang diunggah ke platform-platform umum yang biasa-biasa aja, itu seperti Facebook, TikTok, itu mencapai 5.000 video. Ini jauh lebih tinggi misalkan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang cuma 600-an video, atau Cina yang cuma 200-an video dan sebagainya. Itu di platform yang umum, yang bebas. Nah, kalau kita misalkan masuk ke deep web, maka kita juga lagi-lagi menemukan bahwa Indonesia adalah juaranya. Jadi begini Baraya, ada satu fakta yang mengerikan. Di seluruh dunia ini ada klub-klub psikopat. Nah, klub-klub psikopat itu biasanya jual beli video-video mengerikan itu di internet. Nah, banyak di antara video-video yang mengerikan itu tentang penyiksaan binatang, misalkan kucing, anjing, atau bayi, monyet, dan sebagainya. Itu penyedianya adalah orang-orang Indonesia. Jadi orang Indonesia bikin konten untuk nyiksa binatang sampai mati dengan cara yang sangat brutal, sangat mengerikan. Kemudian dari situ dijual ke komunitas psikopat. Nah, Indonesia adalah juaranya yang tertinggi di seluruh dunia. Jadi di platform yang umum kita juaranya, di platform yang tersembunyi, yang di deep web dan sebagainya, kita juga adalah juaranya. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Ada masyarakat yang katanya religius, masyarakat yang katanya ramah tamah, masyarakat yang katanya sangat memegang tinggi tradisi mereka yang luhur dan sebagainya, justru malah menjadi penyedia terbesar bagi konten-konten paling amoral di dunia seperti itu. Nah, di episode ini kita akan simak alasannya. Kenapa bisa seperti itu? Yuk kita mulai. Alasan pertama kenapa Indonesia didapuk sebagai pimpinan utama sebagai negara yang menyediakan konten-konten paling brutal terhadap hewan-hewan itu adalah karena orang Indonesia itu bermental miskin. Baraya sadar nggak kalau misalkan masyarakat kita itu sebenarnya tidak miskin-miskin amat, tetapi mereka lebih banyak mengutarakan kemiskinannya.
Jadi kalau misalkan di tongkrongan-tongkrongan, ya sebenarnya kita mah sebagai rakyat kecil ya, rakyat miskin, padahal mah punya motor, punya TV, punya HP, reguler juga, beli kuotanya dan sebagainya. Tapi mereka ngomong, ya kita sebagai rakyat kecil gitu kan. Atau misalkan ada juga di tongkrongan obrolan kayak gini semacamnya. Ada obrolan misalkan ngomongin soal politik gitu, atau misalkan soal agama, kemudian mereka akan mengatakan, udahlah nggak usah ngomongin hal-hal yang semacam itu, kan yang paling penting mah kita besok bisa makan apa enggak gitu kan. Padahal orang yang dimaksud itu punya rumah, ya kan, udah berkeluarga, udah punya HP dan sebagainya, tapi masih aja ngomong seakan-akan bahwa mereka itu tidak akan bisa makan besok gitu, atau kesulitan makan besok gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang ya jauh dari apa yang menjadi kenyataan gitu. Nah, tapi kenapa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang seperti itu? Karena mental kita itu adalah mental orang miskin. Jadi hal yang lebih buruk daripada kemiskinan itu adalah mental miskin. Karena dengan mental miskin kita akan selamanya menjadi miskin, mengajak orang lain miskin, dan memanfaatkan kemiskinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kotor dan jahat. Makanya kalau misalkan Baraya tidak sadar tentang mental kemiskinan bangsa Indonesia, cek di setiap pemilu, konten kampanye dari setiap calon dari semua partai itu selalu sama, menjual kemiskinan. Rakyat kelaparan, tidak ada yang membantu mereka, ayo kita. Nah kan jadi rakyat miskin, rakyat kelaparan, dan ketika ada orang yang mendengar itu, mereka semua merasa bahwa kami miskin, makanya menyoblos itu gitu. Makanya ketika di negara-negara yang sudah maju, misalkan demokrasi itu kampanyenya itu adalah visi saya adalah begini, misi saya adalah begitu, maka di Indonesia kontennya itu adalah rakyat miskin yang harus dibantu, itu saja. Nah kenapa? Ya itu karena mentalnya mental miskin, dan karena mental masyarakat Indonesia itu adalah mental miskin, maka mereka akan didorong untuk melakukan apapun, bahkan yang katanya haram sekalipun, hanya gara-gara mereka merasa bahwa dirinya miskin gitu. Makanya kalau misalkan ada orang Tasik kemarin, ya, dia itu penyedia konten menyiksa anak monyet di depan ibunya. Jadi ibunya sama anaknya di ini, kemudian bayinya itu disiksa di depan ibunya, dan itu dijual ke psikopat-psikopat internasional, kemudian ditangkap. Apa alasan kenapa dia melakukan itu? Ya karena kan ini kami sebagai masyarakat kecil, selalu aja masalahnya adalah karena masalah ekonomi, selalu aja masalah itu. Padahal dia punya motor, dia punya HP, dan dia hidup di desa di mana kesenjangan ekonominya hampir tidak ada, namanya juga di desa. Dan karena itu dia adalah orang yang paling tidak layak untuk mengatakan bahwa dirinya itu miskin, fakir, atau melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan hanya gara-gara untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Itu dia nggak layak untuk mengatakan itu, tapi dia selalu ngomong seperti itu. Ya karena apa? Karena mental kita adalah mental miskin, dan mental miskin jauh lebih buruk daripada kemiskinan itu sendiri. Dan yang lebih sialnya lagi, nanti pemilu cek 2024, tandai kata-kata saya, semua juru kampanye pasti akan mengobral soal kemiskinan di Indonesia, agar mental masyarakat kita menjadi semakin miskin dan mereka tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Alasan yang kedua, kenapa masyarakat Indonesia menjadi penyedia konten yang paling amoral seperti itu untuk dunia, itu adalah karena kita itu sering gagal untuk memaknai cinta. Jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat-sangat antroposentris gitu. Dan ini sudah pernah saya bahas, jadi maksudnya gini Baraya, saya tuh dulu punya tetangga. Nah tetangga itu punya burung di sangkar kecil yang seperti itu, burung jalak. Nah, karena saya melihat kasihan bahwa burung itu sejak kecil sampai dewasa, sampai sebesar itu, dia bahkan tidak terbang, tidak mengepakkan sayapnya karena sangkarnya terlalu kecil. Saya bilang, Pak, udahlah saya beli burungnya sekian, buat saya lepas di kebun binatang. Kan kalau dilepas di tempat umum juga belum tentu dia bisa bertahan hidup. Jadi saya pikir disimpan di kebun binatang yang sangkarnya itu besar sekali gitu, berkali-kali lipat lebih besar dari rumah saya gitu. Jadi dia bisa terbang, ada di habitatnya, dia merasa bertemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi saya beli untuk disimpan di sana. Tapi mengejutkannya, si orang itu mengatakan, gak akan saya jual, ini mah burung kesayangan saya, mau dihargakan berapa juga saya gak akan mau jual gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah gara-gara dia sayang pada burung itu. Nah itu hoaxnya itu, dia memakan hoax. Dia sebenarnya itu ego, dia melihat bahwa burungnya itu memberikan kesenangan pada dirinya. Tangisannya, permintaan dia minta makan, permintaan dia untuk bebas dan sebagainya, itu kan menghasilkan nyanyian-nyanyian yang menyenangkan dirinya. Karena dia sangat senang dengan kesenangan dirinya, maka dia tidak mau kehilangan si burung itu. Jadi sebenarnya bukan dia sayang sama burung itu, dia sayang pada dirinya sendiri yang tidak mau kehilangan rasa senang itu gitu. Nah, jadi kegagalan kita dalam mendefinisikan cinta itulah yang pada akhirnya membuat kita itu menjadi
tidak peduli pada pihak lain kecuali pihak itu memberikan kesenangan pada kita, termasuk pada burung, pada hewan-hewan. Itu kita anggap sebagai benda yang membuat kita senang, sehingga kita akan merawatnya dengan baik, kita akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu sebenarnya bukan karena kita sayang, tapi gara-gara kita sayang pada ego kita sendiri gitu. Pernah nggak Baraya misalkan nemu pemelihara kucing yang si kucing itu dibajuin, padahal si kucing itu kan nggak nyaman dengan itu, tapi kan yang penting lucu banget si kucingnya digituin gitu ya, atau si kucing itu nggak boleh dirantai gitu ya, dan hal yang semacam itu. Punya anjing tapi sepanjang hari anjing itu disimpan di dalam kurungan gitu, nggak lucu, nanti takut ini sama dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya orang-orang seperti itu gitu gagal menemukan cintanya dan gagal mendefinisikan cintanya. Kalau misalkan Baraya bertemu dengan orang yang seperti itu, harap berhati-hati, karena ketika Baraya dicintai pun mungkin Baraya akan mendapatkan cinta yang salah. Dia mencintai dirinya sendiri dan menganggap dirinya mencintai Baraya gitu. Pikiran-pikiran antroposentris seperti inilah yang pada akhirnya ketika misalkan kita nanti dihubungkan dengan mentalitas kemiskinan tadi itu, kita rela untuk menyiksa binatang, kita rela untuk melakukan aksi kekerasan dan sebagainya hanya demi mendapatkan uang. Kenapa? Ya yang penting kan uang saya, yang penting kenyamanan saya, yang penting ego saya itu tidak dikorbankan. Ya enggak apa-apa kalau misalkan makhluk lain mendapatkan perlakuan yang sangat keji gitu. Itu adalah alasan kedua kenapa di Indonesia itu banyak sekali konten-konten kekerasan yang dijual di media-media khusus gitu. Kemudian apa alasan berikutnya? Kenapa masyarakat kita menjadi surga bagi penyedia konten-konten yang paling keji bagi hewan itu, konten-konten amoral? Itu alasan berikutnya itu adalah karena masyarakat kita itu adalah masyarakat neraka. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Dante Alighieri gitu. Masyarakat Indonesia itu adalah tipikal masyarakat yang hidup di paling bawahnya neraka, keraknya neraka. Kenapa? Ya karena Dante Alighieri itu pernah mengemukakan sebuah pernyataan bahwa neraka terbawah itu diberikan bukan untuk orang-orang jahat, tapi untuk orang baik yang cukup pengecut sehingga dia tidak melakukan tindakan terhadap kejahatan. Dia membiarkan kejahatan itu. Kalau bahasa Islamnya masyarakat yang munafik gitu. Jadi ketika misalkan ada kejahatan di depan, maka kita cukup pengecut untuk membiarkan itu terjadi. Ada preman, cungkring, jelek, nggak punya teman, nggak punya geng, sebenarnya dia sangat lemah. Dia malakin orang lain. Dan apa yang terjadi? Kita membiarkan saja dia memalak. Udahlah, nggak usah ikut campur sama dia memang orangnya kayak gitu. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang di sekitar situ yang mau melakukan tindakan terhadap kejahatan. Dibiarkan saja. Ada orang yang bakar sampah di depan rumah, sampai rumah kita penuh dengan sampah, anak kita batuk-batuk. Apa yang terjadi? Kita lebih baik menjauh keluar daripada menegur orang itu. Jadi setiap kejahatan, setiap ada kesalahan dan sebagainya, boro-boro ada kritik. Kritik itu dianggap sebagai permusuhan, kritik itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan sebagainya. Bahkan ketika ada kelompok radikal di Indonesia, awalnya kecil dan itu dibiarkan sampai akhirnya menjadi besar, merusak tatanan Indonesia. Dan setelah besar, ketika ada yang mengkritik orang itu, maka kita akan bilang, udahlah kok berani-beraninya sih masalah sensitif seperti itu disenggol gitu. Ya harus berani kan, memang harusnya seperti itu gitu. Tapi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang cukup pengecut untuk misalkan berhadapan dengan kejahatan-kejahatan itu. Nah, contoh kasus ini terjadi misalkan tahun 2001 di bulan Januari. Ini yang berhubungan dengan hewan itu. Jadi ada teteh-teteh baru bawa kucingnya ke satu kontrakan, ke satu kos-kosan gitu loh. Pokoknya mah pindah lah ya. Pindah ke situ, bawa kucingnya yang namanya Tayo. Kucing itu kucing ras gitu. Jadi gede, lucu, bulunya lebat, imut, pesek ya kayak gitulah, bulat gitu. Dibawa di situ. Nah, tak lama kemudian si kucing itu hilang. Ya, di mana kucing saya kok hilang? Nah, setelah dicari-cari, nanya ke tetangga-tetangga, akhirnya si tetangga itu ada yang bilang, coba tanyain ke situ, di situ itu ada orang yang setiap hari jagal kucing untuk dijual ke pasar daging kucing, ada di Medan. Waduh, dia kaget, akhirnya dia nanya ke situ, minta klarifikasi, bener nggak kucing saya dibawa ke sini? Enggak, kami nggak bawa kucing yang seperti itu. Tapi di situ, di halaman rumahnya itu ada karung. Nah, ya udah saya buka karung itu gitu. Pas dibuka ternyata di situ memang ada kepala kucingnya yang sudah dipenggal di antara beberapa kepala kucing yang lain yang ada di situ. Nah, setelah itu tetap malah dimarahin. Kamu tuh pokoknya nggak boleh ikut campur. Padahal yang mencuri dan menjagal kucing itu adalah si pelakunya, tapi si pelakunya itu yang lebih galak. Kamu tuh udah sana pergi, dan sebagainya. Dan si perempuan ini diteror
rumahnya dilemparin batu apa dan sebagainya, diteror habis-habisan. Si perempuan ini kemudian lapor ke polisi. Sama polisi diketawain, ya nggak apa-apa lah, kan cuman kucing, nggak usah lapor ke sini gini dan lain sebagainya. Akhirnya si perempuan itu yang sakit hati dan marah kemudian mengunggah di media sosial, di Instagram. Dari situlah dia kemudian mendapatkan atensi dari banyak sekali orang, termasuk juga menjadi viral pada waktu itu. Nah, karena viral akhirnya polisi datang. Ya, polisi itu kalau nggak diviralkan nggak berani datang gitu ya. Ya mungkin karena ya gitulah alasannya. Nah, akhirnya polisi datang kemudian menangkap orang yang menjagal kucingnya itu, dan tak lama kemudian si orang yang dimaksud itu dihukum 2,5 tahun penjara setelah 6 bulan persidangan. Ini dianggap sebagai kemenangan bagi para pecinta hewan, tapi dari kasus ini kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, si penjagal kucing itu telah melakukan aksinya selama 9 bulan dan setiap harinya dia membunuh sekitar 3-7 ekor kucing dan anjing untuk dijual dagingnya, itu adalah untuk nafkah dirinya. Kenapa orang-orang yang ada di sekitar situ gak mau ngomong? Mereka tahu semuanya aktivitasnya, tapi semuanya bungkam kecuali kalau ditanya. Nah, inilah ciri khas dari masyarakat neraka itu seperti itu. Setiap ada kejahatan mereka diamkan karena gak mau berurusan dengan orang gitu. Ya takutlah cukup pengecut dengan itu gitu. Nah, makanya sampai kucing itu dilaporkan barulah kemudian viral dan barulah itu dihentikan kasusnya. Padahal aksinya sudah berbulan-bulan. Itu masalah yang pertamanya. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah orang yang menjagal kucing itu apa alasannya? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Buat dijual ke pasar, karena di pasar ada orang yang percaya bahwa daging kucing itu bisa buat asma, ada orang yang percaya bahwa daging kucing itu enak banget kalau misalkan sambil mabok, dimakannya sambil mabok dan lain sebagainya, hal-hal yang semacam itu. Nah, artinya apa? Ini masalah ekonomi juga. Jadi orang yang dimaksud itu merasa dirinya miskin, merasa dirinya tidak memiliki pilihan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Dan polisi, penegak-penegak hukum di Indonesia, kita sudah tahu lah, ketika ada pelaporan-pelaporan seperti ini, masyarakat polisi kita itu akan membiarkan kecuali dia akan viral duluan gitu. Inilah akhirnya kenapa ada sindikat-sindikat di Indonesia yang akhirnya menyuplai konten-konten kekerasan ke seluruh dunia untuk memberikan kepuasan pada psikopat-psikopat di seluruh dunia. Dan coba Baraya bayangkan kalau misalkan psikopat-psikopat itu sudah mulai puas, sudah mulai senang dengan konten penyiksaan binatang, maka apa yang mereka lakukan selanjutnya itu pasti mereka lakukan kekerasan pada manusia. Data-data menyebutkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai penjagal, pembantai dan sebagainya itu juga mereka pernah melakukan dan sering melakukan aksi kekerasan pada hewan. Cek saja riwayat hidupnya. Jadi kalau misalkan orang-orang Indonesia kemudian memberikan kenyamanan dan orgasme kepada para psikopat-psikopat itu dan memberikan konten-konten pembunuhan terhadap binatang dan sebagainya, maka sebenarnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang memberikan dorongan dan memotivasi orang untuk melakukan pembantaian terhadap manusia lain. Itu ngeri kan? Nah, makanya hati-hatilah, jangan sampai kita termasuk ke dalam masyarakat neraka yang disebutkan itu. Semoga memberikan penyadaran. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.